Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mixing solid dan liquid. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zulfani Dwi Aldino. Nama saya Dea Amanda Fitri. Saya Angelina Nurban Simanjuntak. Saya Naila Balakujan Rumah. Saya Riko Fauzi. Dan saya Muhammad Azaki. Kepada teman-teman, harap nonton video ini dengan seksama. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen juga ya. Selamat menyaksikan. Mixing solid dan liquid, dimana pada pembuatan materi ini kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Angelina Nurtani, kemudian ada Riko Fauzi, ada Dea Amanda Fitri, ada Fali Azaki, ada Naila Maria, dan saya sendiri Zulfani Dwi Aldino. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ya masuk ke dalam materi. Kita masuk ke dalam pengertian mixing. Jadi mixing atau pencampuran, yang dimana itu adalah suatu proses untuk menggabungkan dua bahan atau lebih bahan yang berbeda sehingga dapat membentuk campuran yang homogen agar percampuran itu dapat menyatu. Kemudian pencampuran ini atau mixing dapat menyebabkan tercampurnya suatu bahan ke bahan lain, di mana bahan-bahan tersebut terpisah dalam fase yang berbeda. Prinsip percampuran atau mixing ini adalah untuk turunan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan, karena percampuran bahan akan terjadi jika ada gerakan atau perpindahan bahan yang akan dicampur. Adapun tujuan dari mixing atau percampuran ini adalah yang pertama, dapat mengurangi ketidaksamaan atau ketidakakuratan dalam komposisi pada bahan yang akan dimixingkan atau dicampurkan. Kemudian terjadi homogenitas atau keseragaman pada bahan dengan konsentrasi bahan, suhu, dan komposisi. Kemudian yang ketiga, dapat mensuspensikan partikel padatan. Kemudian dapat mendispersikan gas dalam bentuk gelembung halus, dan kemudian mendispersikan bahan cair lain yang tidak dapat tercampur. Jadi maksudnya bahan yang tidak tercampur dengan rata, kemudian kita mixing, kita campur lagi, maka bahan tersebut menjadi rata atau tercampur. Kemudian yang terakhir, terjadi perpindahan massa dan perpindahan panas. Adapun jenis-jenis mixing berdasarkan kegunaannya, yang pertama, percampuran mixing sebagai proses yang biasanya merupakan bahan jadi yang siap pakai. Kemudian ada pencampuran mixing sebagai proses pelengkap, dia agar dapat mempercepat proses seperti proses pemanasan, pendinginan, atau reaksi pada reaksi kimia lainnya. Jadi jenis mixing ini berdasarkan bahan terdapat ada 5 ya jenis-jenisnya. Yang pertama ada padat ke padat, kemudian ada padat ke gas, kemudian ada padat ke cair, ada cair ke cair, ada cair ke gas. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mixing atau pencampuran. Yang pertama itu ada aliran. Aliran yang turbulen dan laju alir bahan yang tinggi biasanya menguntungkan proses pencampuran. Sebaliknya, aliran yang laminer dapat menggagal pencampuran. Contohnya, di mana pada suatu bahan jika terdapat aliran turbulen, maka laju alir bahan tersebut akan menguntungkan pada proses pencampuran atau mixing. Sebaliknya, jika pada suatu bahan terdapat aliran laminar, maka pada proses pencampuran akan gagal atau tidak baik. Selanjutnya adalah ukuran partikel. Semakin luas permukaan kontak bahan-bahan yang harus dicampur, yang berarti semakin kecil partikel dan semakin mudah gerakannya dalam campuran, maka proses pencampuran akan semakin baik.
Contohnya pada suatu bahan, jika terdapat partikel yang berukuran kecil, maka akan mempermudah gerakannya pada proses pencampuran atau mixing. Selanjutnya adalah kelarutan. Semakin besar kelarutan bahan-bahan yang akan dicampur pada pencampuran, maka akan semakin baik pencampurannya. Dimana pada suatu bahan jika terdapat kelarutan yang besar, maka akan semakin baik juga proses pencampuran atau mixing tersebut. Selanjutnya ada jenis pengaduk. Pengaduk dalam tangki berfungsi sebagai pompa yang menghasilkan laju volumetrik tertentu pada tiap kecepatan putaran dan input daya, serta faktor lainnya yaitu seperti viskositas campuran. Terus ada jenis bahan yang dicampur. Kita harus juga memperhatikan jenis bahan yang dicampur, di mana harus menguntungkan pada proses pencampuran. Terus ada urutan pencampuran. Kita juga harus memperhatikan urutan pencampuran, di mana yang mana lebih didahulukan dan yang mana lebih pada akhir proses pencampuran. Terus ada suhu dan tekanan atau pada gas, di mana kita pada proses pencampuran harus memperhatikan suhunya berapa dan tekanannya berapa agar pada proses pencampuran tersebut berhasil atau menguntungkan pada suatu bahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang mixing padat atau solid atau mixing cair atau liquid. Nah, di sini pencampuran padat cair adalah pencampuran zat cair adalah pencampuran zat cair dan padat, biasanya berupa bubuk atau serpian yang dapat larut, tetapi dapat juga berupa padatan yang tidak larut. Pada saat suatu zat padat dilarutkan ke dalam cairan, maka akan tercipta suatu larutan. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu adalah gula. Gula itu saya campurkan dengan air kemudian saya aduk, saya mixing, saya campurkan sampai gula yang tadinya bulat-bulat, kecil-kecil, seperti bentuk serpihan, dia itu akan larut karena mixing tadi, karena pencampuran tadi, dia akan larut di dalam air tersebut. Nah, kemudian di sini ada pencampuran solid dan liquid. Itu merujuk pada proses menggabungkan bahan padat dengan bahan cair untuk menciptakan campuran yang homogen, atau juga bisa disebut untuk menciptakan campuran yang baik gitu. Seperti contohnya gula tadi. Nah, kemudian pencampuran cair padat biasa dilakukan untuk menangguhkan padatan kasar yang mengalir bebas atau memecah gumpalan padatan yang diaglomerasi halus. Yang tadi kan contoh lain itu seperti apa ya? Kita seperti semen itu kan dia seperti padatan kasar ya, atau kayak ya semen kayak bubuk halus, bubuk kasar gitu kan. Nah, kemudian kita campuran tuh kan, kita kalau misalnya membuat sesuatu atau kita mau membuat semen, pasti kan dia kita campur dengan air. Nah, kita mixing lah dia, maka dia akan menjadi padatan yang halus, akan menjadi sesuatu yang bisa dipakai gitu loh. Terus kemudian ada pencampuran solid dan liquid, dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pembuatan obat, produksi biofuel, produksi tablet farmasi, dan pembuatan cetakan pasir untuk industri otomotif, mesin, dan konstruksi. Nah, jadi pencampuran solid dan liquid ini tidak hanya untuk makanan saja teman-teman, tapi juga untuk obat-obatan, atau kayak misalnya kita mau buat rumah atau apa, pasti kan kita ada pencampuran antara semen dan air untuk menciptakan atau untuk membuat tembok. Kan semen itu tidak bisa langsung kita aplikasikan, harus kita campurkan dulu dengan air, baru dia bisa kita gunakan. Nah, kemudian itu ada beberapa jenis mixer yang digunakan untuk pencampuran solid dan liquid. Itu ada mixer dengan satu buah pengaduk atau dengan satu buah mata, terus ada dynamic mixer dan mixer sistem MHD. Baiklah, di sini sudah ada contoh dari mixing padat ke cair, yang dimana contoh pertama adalah minuman berbasis susu, merupakan contoh campuran solid dan liquid. Dalam hal ini, bubuk protein atau serbuk susu yang disebut solid dicampurkan dengan air atau susu yang disebut liquid untuk membuat minuman. Ketika bubuk protein atau serbuk susu tersebut larut di dalam cairan, menghasilkan minuman yang siap dikonsumsi. Ini menjadi contoh campuran solid, yaitu bubuk protein atau susu ke dalam liquid
yaitu air atau susu, untuk membentuk minuman dengan konsistensi dan sifat tertentu yang diinginkan. Contoh yang kedua, ada proses pencampuran padat cair dalam industri. Ini adalah pembuatan beton. Bahan berupa semen, pasir, batu kecil atau kerikil yang disebut solid, dan air yang disebut liquid dicampurkan menjadi massa homogen yang dapat mengeras sendiri. Hasil pencampuran tersebut berupa semen sebagai perekat yang digunakan dalam industri konstruksi. Selanjutnya, yang ketiga, ada contoh proses campuran padat cair dalam pembuatan roti, yang dimana pada tahap ini bahan seperti tepung, gula, dan ragi yang disebut solid dicampurkan dengan air atau susu yang disebut liquid. Proses mixing dengan mixer atau tangan akan memastikan komponen yang merata dari bahan-bahan tersebut, sehingga adonan dapat diolah menjadi roti dan sifatnya yang akan konsisten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pencampuran bahan padat dan cair. Pada gambar pertama itu merupakan komponen alat pengaduk, di mana terdapat solid itu merupakan selang untuk bahan padat. Yang kedua yaitu ada selang untuk bahan liquid atau cair. Yang ketiga ada feeding zone atau zona pengumpan, di mana pada bagian ini akan menerima umpan berupa bahan padat dari selang yang pertama dan juga diikuti oleh bahan cair yaitu selang kedua. Nah, setelah itu akan melalui mixing zone atau zona transisi. Pada mixing zone ini terdapat skru yang akan berputar-putar sehingga dapat mencampurkan kedua bahan tersebut dan menghasilkan cairan atau komponen yang homogen. Pada gambar kedua yaitu mesin pengaduk susu. Nah, pada tabung yang besar itu merupakan tabung yang berisi air. Lalu air itu nantinya akan mengalir dari bawah, dari selang yang berada di bawah. Lalu bagian yang berbentuk kerucut itu merupakan hopper, yaitu tempat untuk bahan yang berbentuk padatan, seperti susu bubuk. Di bagian bawah hopper terdapat mesin pencampur yang akan mencampurkan bahan padat dan juga bahan cair melalui skru yang berputar-putar, sehingga menghasilkan produk dengan komponen yang merata. Mesin selanjutnya adalah mixer adonan, di mana mixer ini memiliki mata pisau di bagian ujungnya untuk mengaduk adonan dengan cara berputar sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Di mana komponen bahan padat yang akan digunakan untuk membuat adonan yaitu tepung, garam, gula, dan lain-lain. Dan juga bahan cair yang digunakan yaitu air serta putih telur. Mixer akan mencampurkan kedua bahan tersebut sehingga menghasilkan adonan yang homogen. Mesin selanjutnya yaitu mesin pengaduk semen. Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat tabung yang berbentuk kerucut pada bagian atasnya, itu untuk tempat memasukkan bahan padat dan bahan cair. Bahan padat yang berupa semen dan pasir, serta bahan cair yang berupa air akan dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Lalu semua bahan tersebut akan dicampurkan dan diaduk dengan rata oleh mesin tersebut. Mesin selanjutnya yaitu mixer jus. Mixer jus memiliki prinsip yang sama dengan mixer adonan, di mana di bagian ujung yaitu terdapat mata pisau yang akan menghaluskan serta mencampurkan bahan padat dan juga bahan cair yang digunakan untuk membuat jus. Yakni bahan padatnya yaitu potongan buah dan juga bahan cairnya yaitu air atau susu cair. Nantinya mixer jus ini akan menghasilkan jus yang memiliki komponen homogen. Nah, apabila teman-teman masih bingung bagaimana proses mixing itu berlangsung, mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini sudah terdapat alat untuk mencampurkan bahan padat dan cair, yaitu air dan bubuk susu. Pada tabung yang besar itu berisi air, yaitu bahan cair yang akan digunakan. Air ini akan mengalir dari selang yang berada di bawah. Air yang melalui selang tersebut akan menuju mixing zone dan juga
Di dalam tempat yang berbentuk kerucut atau bernama hopper ini sudah terdapat serbuk susu, bubuk susu yang akan dicampurkan dengan air tersebut. Turun secara perlahan ke zona mixing, dan pada zona mixing akan terjadi pencampuran antara bubuk susu dan air. Lalu setelah campuran tersebut melalui mixing zone, lalu komponen yang sudah tercampur tadi akan dialirkan melalui selang yang menuju ke atas bagian tabung yang berisi air. Nah, pada tabung ini, air akan terus-menerus berputar karena pada tabung tersebut terdapat alat seperti mixer yang akan membuat air tersebut terus berputar hingga larutan tersebut homogen. Nah, hasil akhir dari proses ini yaitu menghasilkan produk susu yang memiliki komponen yang merata dan seragam atau homogen. Baiklah, saya Muhammad Furi Azaki akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi, mixing atau pencampuran merupakan suatu proses menggabungkan dua atau lebih bahan dengan tujuan untuk menghasilkan homogenitas atau keseragaman pada konsentrasi bahan, suhu, dan komposisinya. Pencampuran ini dapat terjadi apabila adanya pergerakan pada bahan, yang dapat dilakukan menggunakan alat berupa mesin otomatis ataupun secara manual dengan cara proses pengadukan sehingga terjadi penyebaran bahan secara merata dan terbentuk campuran yang ideal atau baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pencampuran yaitu aliran bahan, ukuran partikel, kelarutan, jenis pengaduk, viskositas campuran, jenis bahan yang dicampur, urutan pencampuran, serta suhu dan tekanan pada saat proses pencampuran. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan pada saat kita ingin melakukan suatu pencampuran, sehingga hasil dari pencampuran yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu jenis pencampuran yaitu pencampuran solid dan liquid. Pencampuran ini merupakan pencampuran zat cair dan padat. Biasanya, zat padat berupa bubuk ataupun serpihan yang dapat larut dalam zat cair, sehingga terbentuk larutan homogen. Contohnya pada pencampuran gula dan air ataupun garam dan air. Tetapi zat padat dapat juga berupa padatan yang tidak larut dalam zat cair, sehingga terbentuk larutan heterogen berupa larutan suspensi. Contohnya pada pencampuran bubuk kopi dan air ataupun pasir dan air, kapur dan air, dan lainnya. Ini merupakan beberapa sumber dari materi kami. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman subscribe sekalian. Apabila dalam video ini ada yang salah perkataan kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.